Pagi, Ketua MPK, KAJ, Romo Heru, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, dan saudara-saudari yang hadir di sini. Saya diminta memang sharing kemuridan Yesus. Tadinya saya akan berupa sharing saja, tapi kemudian Suster minta nanti kalau bahannya seusai ini diberikan. Jadi agak serius sekarang. Jadi saya menyiapkan PowerPoint. Tadinya tidak menyiapkan PowerPoint, hanya akan sharing-sharing sedikit saja. Nah, saya akan share hari ini share screen saja. Sampai kurang lebih jam 11 nanti ya. Nah, tema itu kemuridan Yesus bagi para pengelola lembaga Katolik. Ya, itu yang disampaikan kepada saya. Nah, proses menjadi murid Yesus, saya menafsirkannya sebagai kemuridan itu sebagai suatu proses menjadi murid Yesus. Bukan kemuridan dari Yesus, tapi kemuridan kita. Yang itu yang maksudnya saya kira kemuridan kita, maka proses kita menjadi murid Yesus. Inspirasi yang sangat mengesan bagi saya itu adalah inspirasi dari Lukas 19, 1 sampai 10. Itu harmoni antara identitas dan aktivitas. Dan ini yang saya sampaikan ketika saya diminta untuk membahas siapakah sosok Kardinal Ignatius Suaryo di Universitas Sanata Dharma. Saya mengungkapkannya melalui inspirasi Injil Lukas 19, 1 sampai 10. Karena itulah yang menggambarkan. Seharusnya para guru kita semua, gembala, guru, ya, imam, nabi, semuanya ini harus tampil pertama-tama pendidikan yang paling bernilai bagi murid dan bagi anak-anak adalah kesaksian hidup integral, yaitu ada harmoni antara identitas dan integritas. Nah, saya membaca di website MPK-KAJ ini ya, fokusnya ini menjadikan semua peserta didik sekolah-sekolah sebagai pribadi yang cinta NKRI ya, lalu berprestasi serta memiliki karakter yang baik, memberi petunjuk serta dukungan menjadi sekolah Katolik yang unggul, berkualitas, mampu mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya, sumbangsi kepada NKRI. Lalu yang ketiga, pengembangan manajemen yayasan, mendampingi mengurus semua pengurus yayasan pendidikan untuk pendidikan melewati berbagai tantangan. Jadi sebetulnya dengan mengembangkan ini sudah cukup ya. Ini yang bagus yang saudara-saudari sedang kembangkan. Ada hampir 90 lembaga Katolik ya, dengan 7.556 guru tadi, tenaga pengajar di 118.000 siswa menurut Romo. Dan inilah yang dikerjakan oleh MPK. Saya cermati di sini bagus, tapi lalu kalau ini fokus ini pengembangan peserta didik, pengembangan unit. Nah, kalau ini diterapkan kepada sekolah bukan Katolik, cocok tidak? Cocok juga. Ya. Dan ini cocok dipakai oleh siapapun yang disebut dengan fokus ini. Mungkin saya kalau boleh masukkan, pasti ada maksudnya kemuridan Yesusnya di sini di mana ya? Kan kita ini sekolah Katolik. Ya. Ada implisit, eksplisitnya tidak kelihatan atau tidak terbaca. Implisit pasti ada. Karena maksud itulah kita didirikan. Nah, baik, apakah hal yang eksplisit itu perlu juga diimplisitkan dalam sekolah? Karena sekolah-sekolah dalam majelis pendidikan Katolik. Semua ini cinta NKRI. Itu memang lebih bagus itu ya, cinta NKRI bagus.
Tapi bagusnya itu ada kekatolikan, Injil yang secara eksplisit. Dan inilah tantangan kita sekarang. Bahwa secara eksplisit berani memberikan kesaksian dan mewartakan Injil. Sekarang nasi, ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Ya, istilah nasi sudah menjadi bubur. Kadang kita bertemu dengan situasi terlanjur. Karena terlanjur menulis, terlanjur memutuskan, terlanjur mengatakan, terlanjur melaksanakan. Ya sudah, terima saja itu apa adanya. Sudah sejarahku dari dulu. Ya, mengalami sesuatu yang tidak diharapkan lagi. Sudah terjadi, tetapi sudah terjadi. Mau disesali sulit, mau dirubah juga susah. Mau diperbaiki repot. Ya sudah, begitu saja. Kata orang, nasi sudah menjadi bubur. Mau apa lagi? Demikian juga kalau ada kekurang tepatan dalam visi dan misi. Entah pendiri, entah misi gereja saat ini, entah misi yayasan, entah misi majelis. Apakah masih cocok untuk saat ini? Jangan sampai kita berkata, ya sudah memang dari dulu begitu. Dan orang berkata, nasi sudah menjadi bubur tadi. Ya. Lalu kalau kita lihat ya dalam Evangeli Gaudium nomor 3, Paus Fransiskus perkenankan saya mengatakan, Allah tidak pernah lelah mengampuni. Kita adalah orang-orang yang mencari. Jadi tidak ada terlanjur. Kalau tak ada masalah, ada sesuatu yang salah, lalu apa masalahnya? Kita mengadakan webinar, ada apa untuk meningkatkan diri kita sendiri? Ya. Tak ada kata terlanjur di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah adalah kasih. Maka contoh yang saya itu, Zakius itu yang hidupnya terlanjur. Lalu disapa oleh Yesus sehingga mengalami pertobatan. Zakius kita tahu di mana-mana saya senang dengan uraian. Zakius itu Zakaios, si saleh. Si saleh tidak hidup saleh. Maka dia tersingkir dari kehidupan, dia disingkirkan, dia mengalami keterasingan. Secara masyarakat Yahudi dia terasing, dalam agama juga terasing, alienasi sosial, alienasi spiritual. Nah, dia terasing, ya diasingkan dari masyarakat. Ya. Nah, maka bertemu dengan Yesus Yosua, the Lord is my salvation, namanya Allah penyelamat. The Lord is my salvation. The Lord save, ya, Allah menyelamatkan. Nah, itulah nama Yesus. Namanya Yesus, pekerjaannya menyelamatkan. Bayangkan sekarang kalau ada seorang yang bernama Sugiharto. Jawanya itu kan Sugiharto, kaya raya, ngemis di pinggir jalan. Dicita-citakannya konglomerat, melarat. Nggak cocok tuh ya. Anak kecil waktu kecil tuh namanya Slamet Raharjo. Selamat bahagia. Celaka terus, jatuh terus. Kata kakeknya namanya ganti keberatan, diruat. Jadi apa nggak tahu, Ciloko atau apa. Nah diganti itu ya keberat. Nah Zakius diruat supaya namanya kembali identitas dengan aktivitasnya sepadan. Maka bertemu dengan Yesus, guru sejati, tadi disebut berkali-kali guru sejati. Kenapa disebut sejati? Ya guru yang mengajar dan melaksanakan. Ada yang tidak sejati, guru yang mengajar tidak melaksanakan. Nah, makanya Yesus sangat berwibawa di hadapan para pendengarnya. Ini guru yang bijak wibawa lain dengan guru-guru lain. Karena apa? Yang ini mengatakan dan melaksanakan, menyatakan dan mengalami. 7 hari Zakius bertemu dengannya. Maka setelah bertemu, luar biasa Zakius itu. Sehingga Zakius menjadi murid Yesus yang namanya kembali menjadi saleh. Akan kukembalikan 4 kali lipat dan kepada orang setengah dari hartaku akan kuberikan orang. Si Zakius yang pemungut cukai menjadi Zakaios, orang saleh. Nama Jawanya sebetulnya itu Zakius itu si saleh. Nama Sundanya si soleh. Zakius itu. Dan hidupnya sekarang soleh. Nah, tantangan kita
semua yang menggunakan nama Katolik, apakah nama itu diwujudkan dalam identitas itu diwujudkan dalam aktivitas? Itu tantangan kita sekarang pada saat ini. Kata murid, ya, kata Inggris kita kenal disciple. Murid mempunyai akar kata yang sangat kuat, yaitu discipulus. Ya, disiplin, dekat dengan kata disiplin, yaitu kata Latin discipulus, yang juga ada kaitannya dengan discere, berarti belajar, ya, mempelajari sesuatu. Maka discipulus berarti orang yang belajar terus-menerus. Ya. Bukan belajar sekedar belajar dalam periode. Belajar proses kemuridan Yesus adalah proses seumur hidup. Belajar terus menjadi seperti Yesus. Maka itu kemuridan dipahami sebagai proses belajar dengan disiplin pribadi yang disertai komitmen untuk menata dan menahan diri. Agar sesuai dengan visi dan misi gurunya. Kita lihat apa yang disebut menata dan menahan diri. Itu dua. Menahan itu tindakan asketik, ya, asketik. Menata tindakan formatif. Dua tindakan ini yang juga mesti dikembangkan dalam diri kita dan dalam diri para murid adalah tindakan measketik. Mati raga, menahan diri, dan menata diri sesuai dengan ada tindakan asketik dan tindakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan puasa di padang gurun. Itu tindakan asketik dan tindakan formatif sehingga Yesus sesuai dengan warta Tuhan sendiri. Sehingga Yesus melaksanakan kehendak Allah dan ia mengatakan makananku adalah makanan melaksanakan kehendak Allah. Di dalam Yohanes 4:33. Nah, seorang murid adalah pribadi yang mengikuti sang guru. Dari sekian murid itu ada yang disebut dengan anak emas. Di mana-mana anak emas. Anak emas itu tidak salah menurut saya. Dan itu kita spontan anak emas, ya. Kenapa dia disebut anak emas? Berkenan pada gurunya. Dia baik sekali, gurunya sangat senang. Maka dia menjadi anak emas. Demikian di Yesus ada murid yang terkasih. Yohanes itu anak emas Yesus. Karena paling berkenan pada Yesus. Ya. Dimanapun dan kapanpun Yesus ada, di situ anak emas itu ada. Di Gunung Tabor ada. Waktu dimuliakan. Membangkitkan orang mati ada. Waktu di Taman Getsemani ada. Waktu di jalan salib ada. Waktu di bawah kaki salib ada. Murid yang lain kemana? Tidak ada. Mereka semua murid. Tetapi ada satu murid, yaitu anak emas. Yohanes, anak emas. Ada ibunya juga di situ. Dan seringkali juga digambarkan. Ada Maria Magdalena. Nah, di situ ada anak emas. Jadi boleh disebut murid. Murid terkasih ada murid yang selalu menyertai gurunya kemanapun. Seperti seorang asisten pribadi. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang asisten pribadi. Nah, maka panggilan ini seperti yang disebut dengan seperti asisten pribadi. Jadi kebangkitan asisten pribadi yang tahu apa yang dikehendaki. Panggilan ini Markus 3, 13 sampai 19 kalau kita lihat menyebut 3 tujuan panggilan para murid. Yang pertama, menyertai dia, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Maka sebetulnya kita semua yang hendak menjadi guru dan gembala di sekolah itu harus menyertai Yesus dulu. Baru bisa memberitakan Injil. Makanya kita tidak bisa memberitakan Injil dengan baik, dengan berani, mungkin karena masih dalam proses menyertai dia. Orang yang sudah selesai menyertai dia, tinggal dalam dia, dengan spontan akan memberitakan. Kisah Santo Paulus dia. Ya, bagaimana Paulus memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, ya, mengusir setan. Saya pernah memberi ilustrasi dalam suatu dalam khotbah ketika
tabisan Monsinyur Henricus di sana, karena Injil ini yang dibahas. Nah, pada saat itu saya memberitakan tentang ilustrasi ini. Sekelompok umat datang ke, mungkin mendengar juga dari saya, saudara-saudari. Sekelompok datang kepada uskup, berkata, Bapak Uskup, kami mau mengeluh pastor paroki kami, kalau khotbah itu sama terus. Ya, di mana-mana sama terus. Minggu terasa terus ya. Dan kita juga kadang mencoba kok sama terus ya khotbahnya itu. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Nah, ini cerita umat ini kepada Bapak Uskup. Kenapa? Dia bilang, apa keluhannya? Kami berkeluh kesah, sudah 3 minggu berturut-turut pastor paroki kami khotbahnya sama terus. Lalu Bapak Uskup itu ingin tahu, memang khotbah apa Pak pastor paroki saya ini? Begitu intens sama terus tiap minggu, sudah 3 minggu. Khotbahnya apa? Mereka menjawab spontan, kami lupa Bapak Uskup. Loh, kok kalian bisa mengatakan sama tapi lupa? Iya, pokoknya Bapak Uskup, khotbahnya tentang Yesus terus, tentang Yesus. Sama terus ya, kata Bapak. Ya baiklah, sudah. Nanti saya akan bicara dengan Romo Paroki kalian. Lalu salah satu orang itu namanya Mukidia. Pak, Bapak Uskup, minta tolong ya. Nanti kalau ada bicara dengan pas, jangan ceritakan identitas kami yang mengadu. Karena kami selalu bertemu. Beres, kata Bapak Uskup. Lalu setelah itu, Bapak Uskup boleh tanya, apa yang Bapak Uskup akan katakan kepada pastor paroki kami? Iya, saya akan bicara bahwa ada sejumlah umat ke sini, tokoh-tokoh mengatakan keberatan kepada Romo karena khotbah Romo sudah 3 minggu berturut-turut sama terus. Dan kata mereka tentang Yesus, saya tanya isinya apa, mereka lupa. Maka saya minta teruskan khotbah tentang Yesus sampai ingat. Ulangi terus yang sama. Ini ya. Inilah yang dimaksud dengan tugas kita para murid Yesus mewartakan Yesus. Maka mewartakan Yesus, mediasinya itu macam-macam. Bisa pendidikan melalui MPK, bisa kesehatan melalui rumah sakit, bisa pelayanan karitatif. Tapi isinya sama, mewartakan Injil melalui mediasi itu. Maka karya pendidikan kita tiada lain adalah mewartakan Injil. Hasilnya adalah transformasi. Perubahan sosial, perubahan mental, perubahan spiritual, perubahan material dalam masyarakat. Maka yang pertama tugas kita adalah menjadi asisten pribadi, dan di situ disebutkan fine tuning, menyamakan gelombang dengan Yesus sehingga ia dapat sehati dan sepikir dengan Yesus. Ya, itu syarat utama sebelum berkarya sebagai asisten pribadi. Lalu yang berikutnya adalah sebagai juru bicara Tuhan, sebagai loudspeaker Tuhan. Yesus, kata-kata dan suaranya adalah kata-kata dan suara Yesus. Dan yang ketiga itu adalah direktur eksekutif, yang berarti adalah seorang eksekutor yang melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan dan titipkan pada kita. Kita menjadi CEO Yesus di sekolah kita masing-masing yang menjalan. Di sini kita diminta untuk menampilkan wajah kerahiman Allah yang penuh belas kasih. Dalam kemuridan tadi kita menyebutkan beberapa kali perjumpaan dengan Yesus, ya. Romo Heru juga menyatakan ini perjumpaan kita. Salah satu inti dari kemuridan adalah perjumpaan dengan Yesus. Gaudium Evangelii Gaudium sendiri nomor 1 menekankan sukacita Injil karena perjumpaan dengan Yesus. Tidak ada pewartaan Injil tanpa perjumpaan dengan Yesus. Maka mengutip Santo Yohanes Paulus II, beliau mengatakan tidak mungkin ada pewartaan Injil sejati tanpa secara eksplisit memaklumkan Yesus adalah Tuhan. Tugas kita, keberanian kita untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Bukan berarti kita maka Paulus di dokumen yang berkaitan dengan
peringatan tentang dokumen maksimum ilut misalnya ya, itu tentang misioner ya, Adjentes juga, dia berkata bukan maksud kita, tugas kita itu adalah proselitisme, menjadikan orang itu menjadi Katolik secara paksa. Tidak, ya, mewartakan Yesus sebagai Tuhan, tidak. Yesus sebagai Tuhanku bukan berarti bahwa memaksakan orang, tapi bagaimana saya hidup sebagai anak Tuhan secara eksplisit dengan keberanian, apalagi di masa COVID seperti ini. Kita lihat kemuridan Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes yang menjadi inspirasi juga, Yohanes 1:35 sampai 42. Ya, Yohanes 31 sampai 42. Para murid Yohanes ini luar biasa. Yohanes mempunyai murid-murid sendiri. Seperti kita punya murid-murid sendiri. Tapi murid-murid sendiri kita itu bukan untuk mengabdi kita. Tetapi bagaimana Yohanes mengantar para muridnya itu kepada Yesus. Memperkenalkan kepada Yesus. Kita guru-guru, semua orang yang terlibat adalah berfungsi seperti Yohanes Pembaptis. Mendidik, menghimpun sedemikian besar, sedemikian banyak murid. Supaya apa? Diperkenalkan pada Yesus. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Para murid Yohanes mengikuti Yesus. Andreas dan salah satunya, kemungkinan itu adalah salah satu kata penafsir itu mungkin Yohanes pengarang Injil, ya, karena dia tahu persis jamnya makanya ditulis. Lalu bertanya, mengikuti Yesus, lalu tanya, apa yang kamu cari? Maunya apa para murid itu? Nah, kita menjadi guru, apa yang kita cari? Saya kemarin ada misa 115 biara pendidikan Santa Angela di Bandung, ada guru yang 25 tahun berkarya. Lalu sharing, dia mengatakan saya mewakili teman-teman bukan hanya mencari nafkah materi yang kami dapatkan, tapi juga unsur-unsur lain yang seperti misalnya semangat serviam. Nah, mungkin di suster-suster kan juga punya semangat itu, ya, yang suster-suster yayasannya. Nah, itulah yang didapatkan oleh para guru juga. Bukan hanya mendapatkan materi, tetapi saya berkembang sesuatu yang saya tidak mungkin dapatkan kalau tidak berkarya di situ. Ya, materi itu penting, tetapi rohani jauh lebih penting yang akan menopang. Materi itu akan pensiun, tapi rohani tidak akan pensiun. Dan itulah ya. Maka Yesus tanya, apa yang kamu cari? Dengan menjadi suster, dengan menjadi frater, pastor, bruder, apa yang kamu cari dengan menjadi guru? Cari apa? Dengan menjadi Katolik, cari apa? Murid-murid untung bilang, Tuhan, saya tidak cari sesuatu, tapi saya cari seseorang, yaitu cari engkau sendiri. Di mana engkau tinggal? Oh, bagus sekali ya. Ya, jadi penjelasan Yesus, di mana engkau tinggal? Kata Yesus, mari tinggallah. Maka kemuridan sejati tak mungkin terjadi ya di lain pihak. Maka pada saat itu dikatakan tinggal bersama dengan muridnya pada waktu itu. Ya. Setelah tinggal apa yang dialami? Andreas langsung pergi kepada Petrus dan berkata, membawa Petrus kepada Andreas. Karena Andreas, Simon menjadi Petrus, menjadi Kefas, menjadi paus pertama, menjadi yang terunggul. Yang membawa siapa? Andreas. Karena apa? Telah berjumpa sebelumnya. Bisa jadi ya, guru-guru kita juga berkata, ini dulu anak ini saya bimbing, sekarang jadi suster. Dulu anak ini saya bimbing, sekarang jadi pastor. Adalah dulu anak ini saya bimbing, sekarang jadi uskup. Nah, ini orang-orang guru-guru ini membimbing kita menjadi lebih besar daripadanya. Dan murid-murid kita itu kita bimbing supaya menjadi lebih besar daripada kita sendiri. Dan itulah yang akan menjadi. Proses kemuridan tanpa tinggal tidak mungkin. Maka kata Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku akan berbuah, di luar aku tidak akan berbuah. Ya. Itu di dalam Yohanes 15:4.
Dan sekarang ini dalam Markus 1 sampai 18, kemuridan tanpa melepaskan sesuatu yang berharga. Melepaskan dan menyimpan sesuatu yang tidak berharga, membuang yang bekas, gampang. Tapi bagaimana melepaskan sesuatu yang berharga? Itu adalah pilihan. Kemuridan sejati tak mungkin terjadi tanpa proses lepas bebas, detachment. Dalam proses retret Yesuit, ya, pendidikan Yesuit diajari terus-menerus detachment. Saya waktu di seminari menengah Mertoyudan itu proses lepas bebas. Maka kata lepas bebas melekat dalam diri saya. Pertama itu di seminari menengah Mertoyudan menurut tradisi Yesuit, ya, terus diajak lepas bebas. Nah, para murid lepas bebas sesuatu yang berharga ditinggalkan. Dalam kisah lain tentang panggilan para murid dinyatakan bahwa mereka meninggalkan apa yang paling berharga pada saat itu. Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Jala itu mata pencaharian, materi. Tetapi ia ikut Yesus. Tapi kita lihat, apakah setelah mengikuti Yesus, para murid kurus kerempeng, kurus kering, kerempeng, kekurangan makan? Tidak tuh. Ya. Sehat. Ya. Apakah diceritakan dalam 3 tahun bersama dengan Yesus ada murid yang sakit? Tidak ada. Ya. Ada murid yang kelaparan? Tidak ada. Padahal mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sumber pencarian nafkah itu. Dipenuhi. Ya, maka diceritakan ada wanita-wanita yang menyertai, yang menopang, yang memberi kontribusi untuk menopang perjalanan hidup mereka. Bisa jadi memberi makan. Tapi ada sesuatu. Bahwa mereka mengikuti Yesus sekalipun melepaskan sesuatu yang berharga tidak akan pernah kehilangan apa yang kita cari. Justru akan menemukan apa yang paling kita rindukan. Kita lihat Paulus sendiri ya bisa menjadi murid yang luar biasa ya pengalamannya Paulus melepaskan sesuatu. Kurang hebat apa Paulus itu? Ya. Hebat itu. Orang muda, waktu Stefanus, kita kisah para rasul 7 kalau kita lihat itu ya. Kisah para rasul 7, ketika Stefanus sedang dibunuh, orang-orang tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh, minta restu pada siapa? Seorang pemuda yang bernama Saulus. Bijaksana luar biasa itu orang. Ya. Terpandang, muda. Maka Paulus pernah berkata, aku ini adalah seorang Yahudi dari keturunan Benyamin, seorang Farisi, berkebangsaan Romawi, luar biasa secara manusiawi, tidak ada yang mengalahkan pada zaman itu. Paulus luar biasa. Tapi semua pencapaian manusiawi itu dia tinggalkan ketika bertemu dengan Yesus, dan bahkan dia berkata di dalam Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena apa? Tanpa Kristus. Mencari sesuatu harus dengan Kristus. Maka akan berharga bagi kita yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan segala sesuatu. Maka Yesus setelah mengatakan itu, salah satu kan untuk menjadi murid itu harus ada fit and proper. Maka untuk menjabat pun harus ada fit and proper. Kapolri sekarang ini kan dites fit and proper. Kebetulan ia seorang Katolik. Ya. Nah, ada banyak perdebatan. Dia berkata, jangan pandang agamanya. Apakah ia fit and proper atau tidak? Maka DPR pun sepakat memilih Kapolri itu adalah Sigit, Listio Sigit. Ya. Karena apa? Fit and proper. Untuk menjadi murid Yesus ada fit and proper testnya. Maka kita semua sebetulnya harusnya sudah melewati ini. Kalau belum, mungkin ada KTBLC itu ya, ada sehingga kita menjadi murid Yesus dengan rekomendasi. Kalau menurut tes yang benar, ada fit and proper test yang untuk menjadi murid Yesus.
Maka fit and proper testnya itu jangan dilewatkan. Ya, yaitu tuntutannya itu lebih berat. Yaitu apa? Kata Yesus, Matius 16:24. Setelah lihat, mendengar Petrus mau menghalangi perjalanan salib Yesus, dan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Nah, itu tidak fit and proper dengan Yesus. Maka kata Yesus setelah itu, satu syarat dari fit and proper test, menyangkal diri. Ada orang tidak menyangkal diri, tidak layak jadi murid Yesus. Tidak usah tuh. Kalau sudah menyangkal diri, memikul salib, bisa tidak. Kalau tidak fit and proper. Setelah itu mengikuti Yesus. Betul, yang tadi proses kemuridan itu. Tanpa itu tidak mungkin. Dua proses kemuridan mengikuti Yesus itu adalah menyangkal diri dan memanggul salib setiap hari. Sebagai suatu hal yang buruk. Maka dalam mengikuti Yesus kita bertanya, kita semua, apa yang kamu cari? Mengapa kamu ada di sini? Di MPK KAJ ini. Mengapa saya ada di sini? Apa yang saya cari? Ya. Kenapa saya ada di keluarga, di gereja ini, di Katolik? Ya. Banyak orang yang bukan Katolik juga masuk dalam begitu. Apa yang dicari? Ada nilai-nilai. Ya, mereka. Mereka tahu gereja Katolik, sekolah Katolik bukan untuk kristenisasi. Mereka tahu persis karena mengalami, dan mereka menjadi corong-corong kesaksian. Dan kita tidak pernah secara eksplisit memaksa orang pun, tidak. Kalau ada orang yang terpanggil kita sambut, kalau tidak kita tidak paksa. Apa yang kita cari? Materi. Maka kalau sekolah ini menjadi apa yang kita, apakah untuk kebesaran suatu sekolah, ya, menjadi suatu yang bergengsi, apa sebenarnya kita cari? Ya. Kalau ada sekolah negeri yang bagus, luar biasa. Kita hadir karena apa? Pada waktu dulu itu karena pemerintah belum mewujudkan sekolah yang baik. Kalau sekarang pemerintah berhasil membuat sekolah yang sangat baik seperti cita-cita kita, luar biasa, perlu kita dukung. Justru tantangan kita adalah menjadi lebih baik. Saya pernah dalam suatu yayasan Katolik ketika saya masih direktur eksekutif di suatu yayasan. Nah, ada ketua yayasan berkata, aduh, wah ini sekolah ini duluan pendaftarannya, waduh kita berat, sekolah ini begini. Saya bilang kita harus bersyukur kalau sekolah itu baju. Ya, itu sekolah Katolik. Kita itu sering sedih karena ada sekolah Katolik yang lebih bagus daripada kita. Syukur, kita bersyukur karena sekolah itu ada lebih bagus. Dan tantangan kita, bagaimana kita menjadi lebih bagus mengikuti sekolah itu. Bukan merasa tersayang, lalu menjelek-jelekan sekolah itu. Maka dari dulu, ya sebetulnya waktu saya masih direktur eksekutif, yang tidak pernah disetujui oleh ketua yayasan adalah kenapa kita harus lomba-lomba daftar merebutan para murid, siapa yang duluan, siapa yang ini, sampai membuat uang muka yang tidak dapat dikembalikan. Beberapa orang saya minta kembalikan uang muka itu. Ya, orang miskin sudah susah cari uang, selalu karena dia dapat sekolah negeri, lalu uang pendaftarannya kita tidak kembalikan. Ya, enggak usah diikuti, tidak apa-apa. Ini sih hanya apa yang saya alami. Ya. Lalu sebelum saya ingat itu, sebagai direktur eksekutif saya mengusulkan sebagai sekolah Katolik itu, saya bilang, bagaimana ini kesehatan? Saya bilang, kesehatan para guru saya minta untuk dinaikkan. Saya sebagai direktur waktu itu. Ya, ketua yayasan tanya, dalam pengurus yayasan itu rapat. Berapa persen? Saya minta 1000% dinaikkan. 1000%. Saya tidak minta 100%, 1000%. Dari tadinya 2,5 juta satu gaji menjadi 25 juta. Saya mengatakan 1000%. Disetujui, syukur kepada Allah. Saya bilang, nah ya ke sekolah lain-lain ya bisa disesuaikan. Tapi ini, dan setelah saya menaikkan 1000%, sebulan kemudian saya dipanggil, diangkat jadi uskup itu. Ya nggak tahu ya itu. Tapi satu concern. Nah, kita sudah tahu semua visi pendidikan Katolik. Nah ini Bapak Joko, Ricardo Joko ini luar biasa ya di bidang pendidikan. Juga di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, APTIK, ini sangat berjasa sekali.
Nah, beliau menyatakan pendidikan Katolik itu apa? Sama dengan pendidikan nilai ilmu. Hanya dilengkapi nilai Katolik. Maka yang saya tadi pada pembukaan itu bagus, yang di fokus itu plus Katoliknya itu harus mungkin baik dieksplisitkan. Nilai-nilai manakah yang disebut dengan Katolik? Franz Manutius ini menulis martabat manusia, solidaritas, keberpihakan kepada yang lemah dan miskin. Ya. Nah, dan ini nih, keberpihakan kepada yang lemah dan miskin. Ya. Waktu miskin kita sungguh-sungguh belum maju sekolah itu berpihak. Tapi setelah maju kadang-kadang tidak, kadang-kadang lupa, hanya kadang-kadang saja lupa. Ya. Maka webinar ini terus-menerus mengingatkan keberpihakan kita kepada yang lemah dan yang miskin. Lalu ke seluruh pekerjaan ekspresi diri, martabat ini tidak usah. Lalu gravissimum educationis kita juga semua tahu ya tentang isi ini, mengarahkan seluruh kebudayaan manusia kepada warta keselamatan dan pembentukan kepada manusia utuh. Kesepadanan antara ilmu dan iman, spiritualitas siswa yang tidak dapat diabaikan. Paus Benedictus ini menyebutkannya ya pada ini bahwa pendidikan di Amerika, bahwa pendidikan itu berintegrasi dalam misi gereja untuk mewartakan kabar. Pertama-tama setiap institusi pendidikan Katolik adalah tempat untuk bertemu dengan Allah. Ini 17 April 2008 ketika berkunjung ke Amerika. Dia di hadapan para pendidik, dia berkata adalah tempat untuk bertemunya dengan Allah. Ini tugas kita. Maka nilai-nilainya itu, tugas kita ini, nilai-nilainya bisa kita buat dan prakteknya menurut tempat kita masing-masing. Maka pendidikan dalam dokumen gereja tahun 117 tentang mendidik umat untuk ini, ya dokumen gereja yang sudah diterjemahkan oleh Dokpen KWI, ada dua, pendidikan dialog dan pendidikan kemanusiaan. Itu yang menjadi prioritas pada saat ini. Maka Paus Fransiskus dengan Imam Imam Besar Ahmad Al-Tayyib itu melakukan perjumpaan itu. Yang diangkat menjadi, yang kemudian oleh PBB 4 Februari mulai tahun ini itu menjadi Hari Internasional Kemanusiaan dan Persaudaraan. Luar biasa. Ini dua orang besar ini. Maka ini menjadi salah satu agenda bagi pendidikan kita, bagaimana diterapkan nilai-nilainya dan prakteknya diterapkan masing-masing. Nah, salah satu tantangan, sebetulnya saya mau bahas COVID, saya lompat sedikit. Situasi COVID sekarang ini ada 19 itu yang disebut disrupsi. Suatu tantangan yang menyebabkan kita untuk inovasi. Yang lama menjadi usang, maka yang baru. Nah, dalam situasi seperti ini kita ditantang untuk mengadakan competitive advantage. Ya, ada secara administratif dan manajerial kita diajak lebih rapi, walaupun lebih cepat. Bukan lebih cepat berantakan, tapi bagaimana kita lebih cepat dan lebih rapi. Yang kedua, lebih canggih, bukan berarti tanpa hati, tetapi dengan hati compassion. Secara material finansial, lebih bagus pendidikan kita. Lebih modern, lebih luar biasa, tetapi lebih murah. Ini tantangannya. Kalau lebih bagus, lebih mahal, itu biasa. Kalau ditanya, pendidikan Katolik mahal? Mahal. Karena apa? Bukan karena Katoliknya mahal, karena pendidikannya mahal. Mau pendidikan apapun, mahal. Mau disebut Katolik, non-Katolik, pendidikan itu mahal. Gitu ya, di mana-mana. Karena sesuatu. Tetapi bagaimana kita yang Katolik ini menciptakan sesuatu yang berkualitas, bermutu bagus, tetapi bisa murah dibanding yang lain. Ini tantangan kita. Secara rasional, lebih profesional, walaupun tetap ada emosi, pendekatan. Ya, profesional tapi ada pendekatan. Secara moral dan spiritual, preventif, ya, menghindari anak menjadi bejat, kuratif menyembuhkan anak yang nakal, promotif meningkatkan martabat anak menjadi lebih baik, redemptif mengalami bagaimana pendidikan ini menjadi institusi redemptif. Anak-anak dan guru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, proses penebusan, lebih injili dan lebih gerejani, ya tantangan kita juga. Dan secara kebangsaan itu NKRI tadi lebih Kristiani dan lebih Pancasilais.
Dan Kristianinya harus juga ditonjolkan selain Pancasila. NKRI dan Gereja Katolik harus tetap ada dua-duanya 100% itu. MPK ini harapannya ditantang menjadi pendidikan hati dan budi, menjadi human literasi. Ya, human literasi yang menyangkut macam-macam, academic, psychological, spiritual, moral, social literasi, termasuk ecological literasi. Semua ini adalah human literasi, membuat mereka itu tidak buta huruf dalam kemanusiaan, bisa membaca melek manusiawi. Nah, itu harapan kita pada seluruh pendidikan Katolik. Dan ada dalam dialektik misalnya proses homonisasi dan humanisasi. Itu Diyarkara sendiri menjabarkan proses. Jadi anak itu bertumbuh secara manusiawi, secara fisik. Homonisasi yang sesuai. Lalu humanisasi, yaitu bertumbuh secara human. Ya, humanisasi. Yaitu secara manusiawi, nilai-nilai manusiawi. Dan Monsinyur Suaryo, Kardinal Suaryo, waktu itu Monsinyur, dalam saya baca di hidup beberapa tahun lalu, dalam kerangka dengan perjumpaan dengan MPK juga. Di majalah Hidup. Disebutkan di situ Monsinyur Suaryo menambahkan satu proses yang mutlak bagi saya juga adalah divinisasi. Bagaimana sekolah Katolik pembentukan manusia yang makin spiritual. Yang tadi makin sehat jasmaninya, makin tangguh mentalnya, dan makin dalam hidup rohaninya. Jadi pendidikan Katolik adalah proses hominisasi, humanisasi, dan divinisasi. Sebagai merangkum menjadi murid Tuhan, satu, tujuannya adalah berjumpa dengan Tuhan. Ya, menjadi imitasio Christi. Ya, itu adalah satu tujuan kita itu, semua murid-murid kita dan kita bersama itu berjumpa dengan Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus ada mengikuti aku di mana aku berada, di mana di situ pun aku akan ada, dan ia akan dihormati Bapa, mendapat karunia. Passion for Christ, passion for Eucharist. Ini yang saya kembangkan juga dalam suatu retreat bersama dengan para suster Ursuli. Buahnya adalah menjadi saksi Kristus, alter Christi, melalui pewartaan dan karyanya. Passion for you others, passion for community. Yang selalu berkeliling berbuat baik, tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka kata Yesus, barang siapa aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah lakukan untuk aku. 40 ayat 4. Apa ayat 46-nya yang tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan untuk aku. Caranya yang ketiga, melakukan pengosongan diri, kenosis. Apa yang saya korbankan? Menyangkal diri. Dengan menyangkal dan memanggul salib setiap hari dan menata diri bermati raga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita ada, harta kita Yesus, di situ juga hati kita Yesus. Ya, lihat perumpamaan tentang harta yang terpendam, meninggalkan harta yang berharga untuk berjumpa dengan sesuatu Yesus. Jalannya, ini yang kelima, itu adalah akhir resolusi. Memilih jalan sempit. Ya. Tidak populer, bukan preferensi, tetapi membawa keselamatan kepada kita. Maka kata Yesus, masuklah melalui pintu. Ini kan ada orang yang terus-menerus bertanya. Maka bagus informatif. Ikut webinar, ikut diskusi, ikut seminar, ikut studi, itu adalah informatif. Orang itu bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kata Yesus. Ya. Masuklah melalui. Yesus menjawabnya dengan pertanyaan reflektif. Sesuatu yang bisa menyangkut dirinya sendiri. Kamu sendiri jangan tanya soal. Kamu bertanya berapa banyak orang yang selamat. Tapi bagaimana kamu selamat? Maka transformatif. Semoga webinar ini juga bukan hanya informatif, tetapi juga mengajak kita untuk reflektif. Sehingga sungguh apa yang ada hasil transformatif. Ada perubahan. Maka kita ini jangan terus-menerus harapan tahun depan, harapan menjadi wishful person, orang-orang yang terus bermimpi. Tapi bagaimana menjadi resolve person,
orang yang memiliki resolusi. Sekarang dan hari ini aku akan melaksanakan itu. Bukan nanti mudah-mudahan saya bisa. Tidak, sekarang ini. Maka orang kalau mau membaca kitab suci berkata, dalam 5 tahun ini saya akan menyelesaikan membaca kitab suci. Tuhan, berdoa terus. Kata Tuhan, kalau kamu mau bisa mulai hari ini baca kitab Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya tiap hari, maka kamu akan selesai dalam sekian tahun. Kalau tanpa mulai, tidak akan mulai. Kamu hanya bahkan bermimpi. Tahun depan kita mimpi lagi. Mudah-mudahan. Tahun depan kita akan mimpi lagi. Mudah-mudahan. Kelima, targetnya itu adalah menjadi manusia pribadi yang miskin di dalam roh, menjadi petokos, orang yang hanya menggantungkan diri kepada Tuhan, yang dalam perjalanan menuju kekudusan, passion for holiness. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, karena mereka, sebagaimana diuraikan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembira karena upahmu di surga. Paus Fransiskus menyandingkan teks ini, berbahagialah, dengan teks pengadilan terakhir sebagai jalan menuju kekudusan. Itu yang tadi saya bahas. Kalau mau bahagia, mau kudus, jalannya ada pada pengadilan terakhir. Barang siapa kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Akhirnya saya menutup dengan film kecil di mana-mana saya pernah menyetel ini, karena bagi saya luar biasa sangat bermakna. Itulah tugas kita dalam karya apapun, yaitu memanusiakan manusia. Exactly 1 year ago, Hope was living on the streets of Nigeria, riddled with worms, on the brink of starvation, and cast out from his community, accused of being a witch. This image of Danish philanthropist Anja Rigren Loven giving water to Hope was shared around the world. Hope was taken to the African Children's Aid Education and Developmental Foundation, ACA EDF, which Loven founded with her husband David. Now new pictures shared by Loven on her Facebook page reveal the extraordinary transformation Hope has undergone. On the 30th of January 2016, I went on a rescue mission with David Emmanuel Uman, Nasaid Orog, and the Nigerian team, Loven wrote on Facebook. A rescue mission that went viral and... Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dunia memulihkan martabat manusia. Lihat dari tahun 2016 sampai 2017, bagaikan tanda petik amit-amit, ya, orang pada waktu itu jatuh seperti binatang, sekarang menjadi manusia. Disebutkan ada extraordinary transformation, ada transformasi luar biasa yang dilakukan Yesus pada jam 2000 lebih tahun lalu itu, dan yang diminta ke Yesus kepada kita para murid dengan nilai apapun. Tujuannya ini kerajaan Allah, transformasi yang luar biasa karena campur tangan Allah melalui karya manusia dalam spiritual. Mau nilai apapun, mau praktek apapun, para saudara tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi tujuan ini, kita ada di sini untuk ini. Kalau tidak untuk transformasi yang terjadi oleh para murid, lalu kita untuk apa? Lalu apa yang kita cari? Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Uskup. Baik para peserta seminar hari ini, mari kita berikan aplaus secara virtual kepada Bapak Uskup atas pendalaman materinya yang luar biasa. Saya pikir saya di ujung acara ini juga mengalami transformasi batin sesuai dengan maksud Bapak Uskup. Karena
ada komponen-komponen reflektif yang menggelitik kami sebagai MPK yang hadir di sini. Apakah yang kami cari di MPK? Apakah yang kami cari? Seperti para murid mencari. Maka kami buka pertanyaan untuk para peserta. Mungkin Bapak Uskup tersedia waktu sekitar 21 menit ya untuk sebelum 11.30. Maka bagi yang ingin bertanya, ada Ibu Ana Yusuf, kami persilahkan. Ya, terima kasih Suster. Saya hanya mau tidak bertanya, tapi saya hanya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Uskup, begitu inspiratif sebagai orang awam yang terjun ke yayasan, begitu banyak ilmu yang belum dipunyai, tapi karena begitu banyak pendengar dari MPK, khususnya hari ini dari Bapak Uskup, saya begitu bangga bisa ikut di dalam karya MPK. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal buat saya ke depannya lagi, lebih bagus lagi di dalam pelayanan kami untuk mencurahkan semua apa yang kami punya, tenaga yang kami punya untuk lembaga pendidikan Katolik di Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi tidak ada pertanyaan, tetapi konfirmasi atas suatu komitmen yang muncul dari diri para peserta MPK untuk hadir. Maka kami ingatkan lagi kepada para peserta, bisa menulis insight yang didapat dalam seminar ini, terutama pertanyaan reflektif tadi yang diberikan kepada kita, untuk apa kita ada di MPK, untuk apa? Atau pertanyaan lain, insight lain yang ingin dibagikan kepada para peserta di antara kita, mari kita berbagi di Slido. Sudah dibagikan link di chat. Apakah ada pertanyaan lain? Saya Suster Karita. Oh iya, ada Suster Leonora. Ya, silakan Suster. Terima kasih Bapak Uskup, sangat menginspirasi tadi, terutama membangun sekolah yang rapi dan lebih cepat dengan adanya pandemi COVID, sehingga kita memang mau tidak mau menggunakan teknologi modern. Saya juga setuju kalau kita menjadi sekolah yang bagus, modern, dan berkualitas tapi murah. Nah, ini menjadi suatu tantangan benar Bapak Uskup. Nah, mungkin kalau murid kita banyak, itu mungkin bisa menjadi lebih murah. Tetapi tantangannya sekarang adalah murid kita juga tidak terlalu banyak, sehingga agak sulit membuat sekolah menjadi murah. Bukan berarti kita tidak mau, tapi kita mau begitu. Itu pertanyaan tantangan atau pertanyaan saya, mungkin juga bisa dijawab oleh peserta LPK yang lain yang muridnya cukup banyak. Saya kira ini bisa, karena unit cost-nya akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat setuju Bapak Uskup, ketika ada sekolah di dekat kita itu sekolah Katolik, ya jangan dianggap sebagai saingan, tetapi kita menjadi rekan. Tetapi yang saya perhatikan itu masih terjadi kadang-kadang saling menjelekkan begitu ya, atau saling berebut murid. Jadi memang kadang-kadang menjadi kurang Kristiani sesama sekolah Katolik. Saya tidak tahu bagaimana ini di Bandung, apakah mungkin juga terjadi. Nah, ini menjadi refleksi juga menurut saya untuk kita semua peserta webinar ini. Mari kita juga saling mendukung, tetap meningkatkan kerjasama sesama sekolah Katolik, supaya ketika penerimaan murid, terutama sekarangnya masih PPDB, ya kita menjalankannya secara fair dan juga tidak perlu saling berebut. Toh kita juga mendidik anak yang diharapkan menjadi anak-anak bangsa, seperti kata Bapak Uskup tadi, yaitu memiliki spiritualitas. Dan memang ini menjadi tidak mudah Bapak Uskup zaman sekarang. Mungkin ketika mereka sekolah di tempat kita itu bisa tumbuh secara spiritual, tetapi ketika mereka sudah di tempat lain, ketika mereka di perguruan tinggi, atau ketika mereka sudah bekerja, ya kita sedih karena ada alumni kita juga ternyata menjadi ya tidak membawa nama baik di masyarakat. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak Uskup? Terima kasih.
Baik, terima kasih Suster. Mungkin Bapak Uskup bisa langsung menanggapi. Masih mute Bapak Uskup. Masih mute. Ya, baik. Berkaitan dengan biaya tinggi pendidikan, apalagi kan kita diminta untuk memberikan kesejahteraan yang memadai untuk para guru atau para tenaga pengajar, maka kan biaya tinggi naik. Maka di yayasan-yayasan kita itu, kalau kita perhatikan itu bisa 60%-an itu untuk gaji pegawai ya, gaji pegawai, bahkan ada yang 70. Dan itu kan sebetulnya tidak sehat ya. Dalam arti berarti yang diberikan untuk pendidikan hanya 30% kalau 70% itu ya. 30%. Jadi bisa dibayangkan fasilitas macam apa atau pendidikan macam apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kita juga dilemanya kan tidak semua orang yang punya uang yang sekolah, tapi ada juga yang tidak punya uang. Bahkan ada beberapa sekolah yang menjadi referensi untuk mereka yang tidak punya uang. Maka keuskupan, gereja, kongregasi itu memberi supply. Tapi sekarang ini kan kongregasi, keuskupan juga mengalami kesulitan, apalagi dengan tidak lancarnya dana dari luar negeri. Salah satu yang ada dalam gagasan saya dan saya minta juga, kumpulkan alumni itu sebagai sumber dana yang tetap untuk menopang pendidikan. Sehingga selain dari orang tua murid, penghasilan itu dari kan di luar negeri itu memang sudah biasa dengan endowment fund ya. Di kita kan belum biasa. Padahal murid-murid kita itu banyak yang sukses ya. Kalau ada 20.000 murid kita yang tidak sukses pun, bayangkan kalau sebulan memberikan Rp20.000 kali 20.000, itu berapa juta ya untuk menopang dana kita. Maka guru bisa menjadi sejahtera, murid pun bisa menjadi tidak terbebani luar biasa. Dan ini adalah bagian dari pelayanan mereka. Mungkin mereka tidak bisa mengajar, tapi dengan memberikan uang 20.000 atau 25.000, syukur-syukur kalau 50.000. Sekarang 20.000 menjadi kecil kan? Ya. Kalau orang bisa 50.000 satu orang dan bisa dikumpulkan 10.000 orang. Padahal sekolah itu ada yang 50 tahun berdiri. Berapa murid alumninya? Sudah puluhan ribu. Jangan berkata saya belum kaya. Tidak. Justru orang kalau ibu bapak sederhana pun alumni, ibu bapak menyumbangkan sesuatu ya dengan 20.000 dengan 10.000 hari ya. Ini di Bandung ini kan, di Jakarta itu ada Gotaus ya. Ada Gotaus itu gerakan orang tua asuh seminari. Ya, karena beberapa kali ada konferensi KWI di sidang pleno KWI di Bandung, maka diadakan juga Gotaus penghimpunan dana. Lalu setelah tidak ada lagi, panitia yang biasa itu menjadi panitia gerakan komunitas peduli seminari di Keuskupan Bandung. Tahun kemarin ya terkumpul berapa? 2 miliar. Dari mana? Ternyata yang luar biasa, gerakan lingkungan-lingkungan yang memberi lingkungan-lingkungan ini. Ada beberapa paroki yang menggerakkan lingkungan-lingkungan keluarga-keluarga untuk membantu pendidikan seminari. Ya, mungkin mereka memberi berapa? 5.000 sebulan, 10.000 sebulan. Karena jumlahnya banyak, himpunannya juga menjadi luar biasa. Dalam setahun sesuatu yang tidak terduga di Bandung, ya bukan di Jakarta nih ngumpulin. Kalau ngumpulin di Jakarta 2M, tidak heran. Di Bandung ini saya terheran-heran. Gitu ya. Ternyata ketika diselidiki, bukan dari beberapa orang yang memberikan gelondongan, dari umat biasa yang sehari-hari berjuang mencari nafkah. Di antara mereka ada pedagang gorengan, di antara mereka ada pegawai rumah tangga, yang ternyata dengan uang sedikit menjadi luar biasa kalau misalnya bisa
menjadi kekuatan seperti ini. Kemudian berkaitan dengan tadi yang kedua apa, Suster? Saingan itu ya? Pengembangan spiritualitas Bapak Uskup ketika di tempat kita, ya. mungkin kita bisa pantau begitu. Nah, itu sih, Suster. Jangankan ya, Suster. Jangankan sekolah pendidikan, murid saya yang frater pun ada yang dipenjara, Suster. Ya, menjadi bajingan, Suster. Menjadi pencuri kelas kakap. Itu murid yang sama, mendapat makanan yang sama, mendapat spiritualitas yang sama, ya. Lalu dia keluar, ya, setelah keluar jadi bajingan, Suster. Ya, sampai kita didatangi polisi karena ada foto dia pakai pakaian frater di kamarnya, dikira kita penadah dan dikira kita agen yang melatihnya gitu ya. Luar biasa, Suster ya. Dan itu juga memang di luar kita. Tetapi sejauh mana yang penting kita memberi bekal kepada anak-anak ini. Dan terus memang perlu didoakan. Termasuk sekarang ini kan, COVID ini. Ya, siapa yang tidak takut? Ya, semua takut. Takut dalam arti khawatir. Tapi kita percaya pada Tuhan. Maka kita harus secara eksplisit juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat membebaskan aku dari COVID. Jika Engkau mau, Engkau dapat membebaskan kami dari COVID. Jika Engkau mau. Ya, kalau kita tidak minta. Ya, kata Yesus, aku mau. Ya, aku mau Engkau bebas dari COVID. Ya, karena ini COVID ini bukan hanya virus, ini iblis. Maka itulah yang menjadi salah satu keprihatinan kita juga di balik misa-misa saya yang dulu keliling itu. Karena apa? Saya ingin membentengi keuskupan ini dengan kekuatan spiritual perayaan Ekaristi. Di mana sumber dan puncak iman itu mau dirusak oleh virus COVID-19, oleh iblis, supaya tidak ada misa di mana-mana. Hanya virtual, orang dihibur sepertinya misa, tetapi bukan misa. Dan itulah iblis. Dan itulah yang sekarang concern saya terus itu adalah memerangi iblis. Bukan semata-mata menghindari penyakit COVID. Dan kalau kita tokoh-tokoh guru Katolik ini tidak kuat juga di bidang ini, bagaimana para murid kita? Mereka bisa terkocar-kacir juga. Ya, Suster, jadi apa-apa, Suster. Bukan salah Suster, ya itu memang kata Yesus ya, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Mau diapakan juga, tidak bisa nih orang nih, hanya dengan doa dan puasa saja. Baik, terima kasih Suster dan Bapak Uskup atas penjelasannya yang tepat sasaran, karena memang beberapa tantangan baik sekolah-sekolah ataupun yayasan parokial dan kongregasi juga struggle terutama di masa pandemi ini. Tapi yang hadir di sini ya memang tidak semuanya guru, tetapi juga ada dari para ahli, entah di bidangnya baik dari pengusaha, menjadi ketua yayasan ataupun pengurus yayasan di sini. Maka apa yang dihadirkan Bapak Uskup untuk abide in Christ atau hadir bersama dia, menyertai dia, mungkin perlu kami dalami lebih lanjut. Yang mungkin dibawakan oleh Suster Vincentine dalam pertanyaan ini, ketika kita mengolah katolisitas dalam lembaga kita, termasuk di dalam diri para pengurus, mungkin kita perlu bertanya fit and proper test apa yang tepat buat kita, supaya kita layak membawa keunggulan katolisitas itu di dalam lembaga-lembaga Katolik. Yang pertanyaan Suster Vincentine SPM sudah hadir di chat ini, bagaimana istilah fit dan proper test melalui sikap bebas tidak menjadikan sekolah lain saingan, diperlukan juga model mental yang Katolik. Jadi yang tadi di bagian akhir Bapak Uskup mengedepankan tentang menjadi manusia yang spiritual, ujung-ujungnya ketika pertanyaan Suster Leonora, kita kembali kepada God Providence. Jadi mungkin ini bisa diteguhkan lagi Bapak Uskup tentang fit and proper test bagi para pengurus yayasan di MPK, supaya bagaimana kami juga bisa menjadi saksi untuk domba-domba kami di dalam sekolah-sekolah ini. Mohon peneguhannya Bapak Uskup, masih ada 7 menit.
Iya. Nah, berkaitan dengan and proper, salah satunya kan tadi, ya, menyangkal diri. Artinya ini luar biasa. Ini sikap seorang guru yang luar biasa. Mengendalikan diri supaya dia tidak terbawa emosi. Bayangkan, guru, entah suster, entah pastor, kan di komunitas, di rumahnya ada sesuatu. Ke sekolah, ada emosi tertentu. Bagaimana dia bisa menyangkal diri itu, ya, menetralisasi, lalu bersikap profesional sebagai guru tanpa dikendalikan emosi. Ada satu contoh ini, satu contoh yang saya ingat pada waktu saya SMP. Nah, waktu saya SMP, ada anak teman sebelah saya itu nakal sekali, terlambat masuk ke kelas. Lalu ada ibu guru bahasa Indonesia yang sedang hamil, ya, yang mengajar, lalu berkata, maaf Bu, saya terlambat. Kata ibu itu, kamu pergi dulu ke guru piket, ya, kamu harus menghadap lapor ke guru. Dia lapor ke guru piket, pergi ke guru piket, tidak ada masalah. Dia pulang, tidak ada masalah juga, duduk di samping saya. Kata ibu gurunya, sudah lapor, sudah Bu, silahkan duduk. Luar biasa kan ibu ini, sudah duduk. Waktu guru piket itu mengajar, waktu guru bahasa Indonesia mengajar, tiba-tiba guru piket masuk dan marah-marah di depan anak itu. Sampai keluar kata makian, binatang, anjing, luar biasa. Begitu dikatakan anjing, apa yang dilakukan anak SMP ini? Langsung berdiri, anak itu langsung menggebrak. Dia bilang dalam bahasa Sunda, cicing tahu, yang artinya diam, cacing pisang. Semua murid tertawa. Harga diri tidak ada. Inilah, ya, salah satu guru yang disebut identitasnya guru, tetapi aktivitasnya tidak ditiru, tidak bisa ditiru. Maka Sakeus tadi digugu dan ditiru itu adalah identitas yang luar biasa. Maka ini fit proper untuk diri kita setiap kali. Ketika kita emosi tidak profesional, kita sadar lebih baik, besok diperbaiki. Itu adalah fit and proper untuk kita. Maka salah satu evaluasi sebetulnya itu sesuai tidak dengan profesionalitas keguruan kita. Menjadi murid Yesus itu diminta untuk profesional, ya. Maka siapapun, ya, kadang-kadang imam, bruder, frater, suster itu ditugaskan, ya, tidak punya latar pendidikan ditugaskan, enggak apa-apa, ya. Kalau punya integritas tidak apa-apa, pasti sekolah itu akan baik. Kenapa? Dia akan belajar, ya, dia akan belajar luar biasa. Setelah dipindah ke 10 tahun jadi kepala sekolah, dipindah ke rumah sakit, enggak apa-apa. Dia akan berhasil juga di sana, belajar rumah sakit. Setelah itu pindah ke Romo Joko, ke panti asuhan, enggak apa-apa. Nah, fit and proper test itu vokasional dan profesional, sesuai dengan panggilan, tetapi bekerja sesuai tuntutan dan standar kerja. Fit and proper. Nah, baru yang berikutnya adalah memanggul salib itu, ya. Kadang-kadang kita kan memanggul salib, tidak ngambek gitu, ya. Salah paham dengan pengurus yayasan, ngambek. Saya paham dengan pengurus, dengan pimpinan kongregasi, mutung. Itu tidak memanggul salib. Yang memanggul salib itu udah benar, udah sehebat-hebatnya, sudah bercucuran darah, bukan hanya keringat, dengan darah, berpeluh darah, disalahkan oleh ketua yayasan, oleh kepala sekolah, oleh pimpinan kongregasi. Itulah salib. Saya sudah berbuat baik, disalahkan. Saya membela, disuruh diam. Ya. Kan kalau mau membela kan diam. Itu seperti Yesus, ngomong salah malah ditempeleng. Tidak ngomong disuruh ngomong. Itu sih. Yes, ya. Tapi kalau ada sesuatu, ya kan Yesus bilang, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, kadang begitu kan. Yesus ditampar juga kan. Dia berikan pipi kiri tidak. Yesus tanya, kenapa kamu menampar aku? Kalau salah, tunjukkan salahku. Tapi kalau benar, kenapa engkau menampar aku? Kita jangan juga membiarkan diri diperlakukan tidak adil. Bicara soal kebenaran. Bahwa ternyata terus kita akhirnya disalahkan, ya sudah tidak apa-apa. Itulah memanggul salib. Jadi fit and propernya itu. Penerapannya bagaimana?
suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudari lebih tahu daripada saya karena lebih mumpuni di dalam bidang pendidikan. Saya hanya membuka dasar caranya bagaimana, nilainya bagaimana diterapkan. Saudara-saudara sendiri menjadi lebih tahu. Tapi yang pentingnya itu mau menjadi primer, kata Yesus, kalau tidak bisa ini jangan. Sama MPK juga benar. Kalau fit and propernya ini tidak bisa, engkau tidak bisa masuk. Engkau jangan lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan fit and proper. Nah, itu suster mudah-mudahan berkenan. Dan nanti kalau ada yang membutuhkan bahan tadi, saya share ke suster Karita ya lewat Google. Mudah-mudahan dapat di download oleh suster ya. Terima kasih Bapak Uskup, itu yang kami tunggu. Bapak Uskup, apakah akan live di waktu ini? Boleh suster. Sebelum Bapak Uskup live, kami mengucapkan terima kasih atas peneguhan di hari ini. Saya yakin kebanyakan di antara kami telah disentil oleh kata-kata reflektif maupun ungkapan yang Bapak Uskup presentasikan di sini, karena memang inilah pergulatan kami sebagai manusia maupun sebagai gembala, terutama di dalam yayasan yang dipercayakan kepada kami. Maka kami berharap bahwa Tuhan berbicara lewat Bapak Uskup untuk mempertobatkan kami. Karena dari figur-figur yang Bapak Uskup sampaikan untuk kami dalami, semuanya melalui proses pertobatan untuk menjadi pribadi yang transformatif. Maka kami rasa ini waktunya kami juga untuk bertobat, walaupun belum di masa prapaskah yang mungkin akan kita tiba sebentar lagi. Terima kasih Bapak Uskup. Kami akan terus mengikuti semangat Bapak Uskup. Ya. Berbagi seperti ini, saya awalnya agak ragu, tetapi saya memberanikan diri, dan akhirnya di ujung presentasi, kata keberanian itu yang diperlukan oleh para pengurus MPK. Berani untuk membuat 100.000%, tinggalkan, nanti Tuhan akan memberikan. Karena buktinya sudah ada di Bapak Uskup. Bapak Uskup meninggalkan 1000% atau memberikan 1000%, dan Bapak Uskup akhirnya mendapat keuskupan Bandung. Ya, itu yang Bapak Uskup berikan. Jadi mari kita ikuti semangat atau inspirasi ini supaya kita juga bisa menemukan lebih lagi dari lepas bebas itu. Terima kasih Bapak Uskup. Mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Uskup, dan juga doa-doa kita untuk Bapak Uskup agar hikmat dan kesehatan senantiasa dianugerahkan kepada Bapak Uskup dalam tugas-tugas. Terima kasih Bapak Uskup. Kami nantikan foto bersama ya. semuanya, suster.